Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis data, yaitu pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan juga uji T pada mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu, Ibu Sri Caci MPD. Kami akan menjelaskan tahapan analisis dengan baik agar kalian lebih memahami materi ini. Saya, Lovely Sefria Billy dengan NPM 11192401001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fitrian Alfani dengan NPM 111240110. Saya Novel Ahmadilan dengan NPM 11192400128. Saya Nur Junita dengan nomor NPM 19192401444. Nama saya Rosafa Artia Media, NPM 11192401171. Saya Sofi Julian Irwansyah, NPM 119240209. Saya Vicky Muhibatus Solihah dengan NPM 11192402224. Selamat menyaksikan video presentasi kelompok kami. Terima kasih. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Oke teman-teman, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Tujuannya apa? Untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Sebelum dilakukan uji hipotesis, dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov itu ada dua macam. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Di sini kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah memiliki data. Jadi data tersebut kita harus masukkan ke dalam file Excel terlebih dahulu. Setelah kita masukkan ke dalam file Excel, data ini kita copy untuk dimasukkan ke dalam SPSS versi 32. Seperti ini. Oke teman, setelah data view dimasukkan, kita masuk ke variabel view. Ubah angka desimal menjadi 0. Kemudian pilih tabelnya berubah menjadi X dan Y. Kemudian ubah label menjadi motivasi dan hasil belajar. Nah teman-teman, setelah kita memasukkan angka pada data view, selanjutnya kita sudah mengubah kolom nama dan juga kolom labelnya, serta mengubah angka desimalnya. Selanjutnya, kita bisa lihat langsung pada barisan kelima pada toolbar analisis. Di sini kita bisa memencet yaitu regression, pada barisan kedua yaitu ada linear. Kita bisa pencet. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan variabel Y yaitu hasil belajar ke dependent seperti ini. Nah, selanjutnya untuk variabel X-nya kita bisa memasukkan ke independent. Nah, dua-duanya sudah masuk. Selanjutnya kita bisa pencet di bagian sebelah kanan yaitu ada tombol save. Kita pencet dan juga klik centang di unstandarized. Selanjutnya kita bisa pilih continue, lalu pencet OK. Nah, di sini sudah muncul untuk variabel Y dan juga variabel X-nya. Selanjutnya kita bisa melihat data kita buka pada kolom data view. Nah, di sini kita sudah bisa melihat pada kolom res ini data sudah muncul. Selanjutnya yaitu kita bisa melakukan yaitu adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, yaitu adalah uji non parametrik. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas
dengan melakukan uji non-parametrik. Yang pertama kita pencet analisis, kemudian pada non-parametric test, kita pencet legacy dialog, kemudian pada legacy dialog ini kita pencet one sample KS, kemudian yang unstandarized residual itu kita masukkan ke tes variabilis, kemudian kita pastikan tes distributionnya itu normal, tercentang normal, kemudian kita tinggal pencet OK. Nah, kemudian uji normalitas pada residual itu dilakukan menggunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov dengan jumlah data N sebanyak 12, kemudian hasil menunjukkan nilai min sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 4,85. Pada bagian most extreme difference, nilai absolut ditemukan 0,124. Pada nilai positif ditemukan 0,124. Kemudian pada nilai negatif ditemukan minus 0,104. Kemudian nilai statistik atau uji tes statistik yang dihasilkan adalah 0,124. Yang paling penting untuk diinterpretasikan adalah nilai signifikansi sebesar 0,2. Nah, karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas data terpenuhi sehingga data ini layak digunakan untuk analisis statistik parametrik selanjutnya. Uji paired sample t-test. Jadi kita akan melakukan uji T untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel, dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Di sini kita punya data. Jadi, datanya kita uji normalitas terlebih dahulu. Caranya, data kita copy. Setelah data dimasukkan ke dalam SPSS versi 32, pencet variabel view. Ubah name kolom pertama menjadi hasil. Ubah name kolom kedua menjadi kelas. Selanjutnya, pada desimal semua diganti 0. Selanjutnya, pada label kolom pertama diganti dengan hasil belajar siswa. Pada label kolom kedua diganti kelas. Pada value kolom kedua dipencet titik 2. Kemudian pencet tanda tambah value, ditulis angka 1 label pretest. Kemudian tambah lagi value label post test. Kemudian pencet OK. Data pada kelas kita copy. Nah, selanjutnya kita delete. Terus kita ganti 1.
Terus kita masukkan data yang telah kita copy tadi. Nah, selanjutnya kita kasih nomor 2. Selanjutnya kita klik analis, terus deskriptif statistik. Kita cari explore. Nah, selanjutnya hasil belajar siswa kita masukkan ke dependent list. Terus kelas kita masukkan ke factor list. Selanjutnya klik plots. Terus normality plot with test kita centang. Selanjutnya kita continue. Terus oke. Uji normalitas hasil belajar siswa pada pretest signifikannya 0,116 dan hasil belajar siswa pada posttest signifikannya 0,200. Nah, dapat disimpulkan hasil belajar siswa pada pretest dan posttest berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Jadi, setelah kita uji normalitas, kita buka ke variabel view. Di sini, name pada kolom 1, hasil itu kita ganti menjadi pretest. Kemudian kolom kedua yang awalnya kelas, kita ganti posttest. Kemudian pada label di sini awalnya adalah hasil belajar siswa, kita ganti juga menjadi pretest. Kemudian pada label kelas kita ganti menjadi posttest. Setelah itu di sini ada value. Value ini kan awalnya tadi ada value pertama pretest, value kedua labelnya posttest. Kita hapus semuanya dengan tanda silang. Kemudian kita tanda silang, kemudian kita pencet OK. Setelah itu, pada measure di sini kan yang posttest awalnya nominal. Kita ganti scale. Kemudian kita kembali ke data view. Di sini, data yang awal tadi, kita hapus semuanya. Atau yang mulai dari nomor 14 sampai 26 kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita delete, kemudian yang di posttest yang awalnya hasil tadi kita hapus semuanya atau kita delete semuanya, kita ganti menjadi yang kita copy data tadi. Setelah datanya kita ganti semuanya, kita masuk ke toolbar bagian analisis, kita pencet, kemudian kita masuk ke compare means and proportion, kita pilih yang bagian pirate samples t-test. Kita pencet, kemudian pretest kita masukkan ke variabel pertama, dan posttest kita masukkan ke variabel kedua. Setelah itu, kita pencet option, di mana confidence interval percentage, kita tulis 95, missing values-nya kita pencet exclude, cases analysis by analysis, kita pencet continue, setelah itu kita pencet OK. Dari situ, di sini kita mempunyai data t-testnya. Kemudian setelah kita melakukan uji T tadi, kita akan membedah hasilnya satu persatu. Yang pertama yaitu ada pirate sample statistik, di mana nilai pretest pada min-nya adalah 54,62. Kemudian nilai min pada posttest adalah 67,69. Dengan data siswanya sama-sama 13. Kemudian standar defisiasinya pada pretest adalah 10,300 dan pada standar defisiasi posttest adalah 10,727. Kemudian di sini ada standar
error mean yaitu 2,857 pada pretest dan pada posttest adalah 2,975. Karena nilai min pada pretest kurang dari nilai min pada posttest, maka dapat disimpulkan di sini mereka ada perbedaan nilai rata-rata. Kemudian kita bedah yang nomor 2 yaitu paired samples correlation, di mana nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,350 dengan nilai signifikansinya 0,242. Karena nilai signifikansinya 0,242 lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pretest dan posttest. Selanjutnya kita masuk kesimpulan terakhir yaitu kesimpulan ketiga di mana paired sample test. Di sini kita menggunakan pedoman Singgi Santoso di mana jika signifikansi two-tail kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan jika signifikansi two-tail lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan pada tabel paired sample test, diketahui bahwa nilai signifikansi two-tail adalah 0,002, di mana 0,002 ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima, sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Sekian, terima kasih dari uji kita ya Bu Caci. Dadah. Dari kita bertiga, Bu. Dadah. Terima kasih banyak Bu Caci. Kita akhirnya bisa uji tes, Bu. Uji T. Amin, amin. Kamsia. Love you, Bu Caci. Ya ampun.